Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pada kesempatan ini saya atas nama Dasmarianti akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran filsafat bahasa menurut Ludwig Wittgenstein. Pertama, mari kita melihat pendahuluannya. Jadi latar belakang perkembangan filsafat analitik, bahwasanya bahasa dan filsafat itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, bagaikan dua sisi dari uang koin. Ya. Jadi seseorang mampu berfilsafat jika bahasa itu ada, dan orang yang eee, dan orang akan berbahasa sesuai dengan, eee, analisis kerja otaknya, ya, sesuai dengan, analisisnya, penemuannya, bacaannya dan lain sebagainya. Ini juga, berkat bantuan dari filsafat itu sendiri. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Namun sebagai alat komunikasi, bahasa itu kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Ya olehnya itu muncullah filsafat analitik untuk bisa menganalisa bagaimana agar, bahasa dalam berfilsafat itu bisa dipahami, ya. Karena kita menyadari bukan hanya di masa lampau, bahkan sampai hari ini kekacauan dan kekurang jelasan penggunaan bahasa filsafat masih dirasakan sampai saat ini. Padahal kita mengetahui dengan jelas bahwa tujuan dari berfilsafat itu sendiri adalah agar sesuatu yang sifatnya ambigu atau tidak jelas menjadi clear karena adanya filsafat. Namun yang terjadi ternyata orang-orang yang berkecimpung dalam filsafat itu tidak menyampaikan maksud dari, tujuan suatu filsafat itu dengan baik sehingga pendengar bisa menjadi tambah bingung dengan adanya penjelasan filsafat. Jadi ini keluar dari tujuan filsafat itu sendiri. Olehnya itu, penting sekali atau urgen sekali melakukan kajian filsafat analitis ya, seperti yang dilakukan oleh Wittgenstein ya. Ini juga relevan bagi pengembangan filsafat bahasa dan dasar filosofis pragmatis. Dan sebelum, jauh membahas tentang bagaimana sih pemikiran filsafat bahasa menurut Wittgenstein, alangkah baiknya jika kita menelusuri sedikit tentang biografi singkat mengenai Wittgenstein ini. Jadi nama lengkap beliau adalah Ludwig Joseph Wittgenstein yang lahir di Wiener, Habsburg, Austria Hungaria pada 26 April 1889, lalu kemudian wafat pada bulan April tahun 1951, dikarenakan menderita kanker prostat. Ya, kata terakhirnya adalah bahwa saya memiliki kehidupan yang indah. Ya. Beliau adalah filsuf kelahiran Austria yang kemudian melanjutkan studinya di Inggris. Termasuk juga sebagai filsuf paling berpengaruh pada abad 20 dan memiliki kontribusi yang besar dalam filsafat bahasa, filsafat matematika, dan logika. Jadi ia berpendapat bahwa masalah filsafat adalah ada pada masalah bahasa, gitu. Eee, Dia selain sebagai filsuf merupakan putra seorang industriawan yang sangat kaya yang bernama Carl Wittgenstein. Ini adalah orang yang paling sukses di bidang industri besi dan baja. Tapi, Ludwig tidak terlalu tertarik hal-hal duniawi dan ia tidak menuntut warisannya. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang, bagaimana saudara-saudara dari Wittgenstein ini. Jadi Wittgenstein ini memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan, namun satu-satunya yang, kemudian bertahan adalah, Wittgenstein ini. Di mana ketiga saudara laki-lakinya yang lain itu sama-sama melakukan aksi bunuh diri, karena depresi, dengan masalah pribadi mereka. Kemudian satu lagi, saudara dari Wittgenstein ini kemudian meninggal dunia karena, gugur di dalam medan perang. Nah, Wittgenstein ini kemudian, menjadi anak laki-laki satu-satunya, ya. Kemudian ditemani dengan saudara-saudara perempuan yang lainnya, ya. Eee, Beliau adalah seorang murid Bertrand Russell, salah seorang filsuf Inggris ternama di Universitas Cambridge yang sangat mempengaruhi pandangannya. Wittgenstein mengajar di Trinity College, Cambridge, dan sampai akhirnya meninggal di kota ini.
Semula beliau adalah seorang ahli teknik pesawat terbang yang juga membuatnya menjadi mahir matematika. Jadi sebenarnya beliau itu bukan seorang filosof, ya, melainkan seorang yang ahli teknik. Tentu secara tidak sengaja atau mau tidak mau, orang yang berkecimpung di dalam teknik ya, misalnya teknik pesawat terbang itu harus, bisa melakukan pengamatan matematika. Nah, di sanalah ia bermula untuk, berpikir lebih tajam lalu kemudian berfilsafat, ya. Setelah ayahnya meninggal, Wittgenstein pindah ke Norwegia dan membuat pondoknya sendiri, membuat gubuknya sendiri, lalu kemudian tinggal di sana. Namun, suatu ketika dia mendengar, kabar peperangan di negerinya yang melawan Italia, beliau kemudian kembali menjadi seorang, relawan ke negeri asalnya, ya, sebagai sukarelawan. Namun dalam peperangan tersebut, Wittgenstein itu ditahan oleh tentara Italia selama kurang lebih 4 tahun. Nah, dalam tahanan ini, dalam, penjara inilah beliau menyelesaikan, atau membuat sebuah tulisan, Eee, yang kemudian karya tersebut dinamakan dengan Tractatus, ya. Jadi sebelum beliau bebas dari penjara tersebut, beliau banyak berdiskusi kepada Bertrand Russell sebagai seorang gurunya, lalu kemudian karyanya itu dikaji, dan setelah bebas mereka mulai, banyak lagi menambah frekuensi diskusi antara kedua belah pihak, mengenai filsafat. Lalu bagaimanakah pemikiran filsafat Wittgenstein? Mari kita simak. Wittgenstein adalah salah satu tokoh filsafat analitis yang hadir untuk mengkritisi filsafat sebelumnya yang dianggapnya terlalu rumit. Mengapa dikatakan rumit? Karena tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dianggap tidak bermakna karena membahas hal mistis dan tidak dapat diverifikasi. Pemikirannya merupakan karya filsafat inovatif yang dipengaruhi oleh konsep G. E. Moore, Bertrand Russell, dan Gottlob Frege. Jadi dalam pemahamannya, eee, Wittgenstein itu tidak mau atau tidak, menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya mistis atau gaib seperti halnya membahas tentang Tuhan, tentang Allah itu, ini adalah hal-hal yang di luar nalar, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai bahan filsafat. Nah, Wittgenstein itu memiliki 2 karya besar yang sangat terkenal pada masanya. Yang pertama adalah pada periode pertama berjudul Tractatus Logio Philosophicus pada tahun 1992 yang memuat tentang teori gambar atau disebut dengan picture theory. Yang kedua, pada periode kedua ini berjudul Philosophical Investigation pada tahun 1953 yang memuat tentang permainan bahasa atau dikenal dengan istilah language games. Dalam makalah ini tidak akan membahas secara rinci bagaimana sih pemikiran, Wittgenstein dalam kedua periode ini dengan 2 karya besarnya ini. Namun hanya akan membahas, secara umum saja karena ada pembahasan khusus mengenai, 2 karya besar dari Wittgenstein ini. Mari kita menyimak Tractatus Logico Philosophicus, karya pertama dari Wittgenstein. Ini adalah sebuah karya filsafat yang singkat, padat, namun disajikan dengan bentuk deskripsi yang unik, yaitu dengan sistem notasi angka dengan menunjukkan prioritas logis dari proposisinya. Inti filsafat Tractatus adalah picture theory yang menguraikan logika bahasa. Menurut Wittgenstein, hakikat bahasa merupakan gambaran logis realitas dunia. Hakikat dunia merupakan keseluruhan fakta-fakta dan bukannya benda, dan dunia terbagi menjadi fakta-fakta. Adapun fakta merupakan states of affairs, yaitu keberadaan peristiwa. Jadi menurut Wittgenstein bahwa dunia ini bukanlah terbentuk dari komponen benda-benda, tetapi segala sesuatu yang sifatnya ada, bisa diindra, maka itu adalah dunia. Termasuk peristiwa, ya peristiwa yang mungkin kelihatannya tidak mungkin terjadi, namun jika betul-betul terjadi maka itu juga disebut dengan dunia, ya. Di dalam Traktatus, Wittgenstein menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat bukanlah doktrin, melainkan aktivitas. Aktivitas filsafat adalah melakukan analisis logis terhadap pemikiran, karena pikiran diungkapkan dengan bahasa atau disebut sebagai proposisi. Maka tugas filsafat adalah melakukan analisis logis terhadap proposisi dengan cara melakukan klarifikasi, elusidasi, menjelaskan proposisi yang ambigu,
agar menjadi clear dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi hal-hal yang menjelaskan, menggunakan dengan filsafat namun kemudian tidak menjadi clear atau memburamkan sesuatu inilah yang dihindari oleh Wittgenstein. Olehnya itu dikembangkanlah filsafat analitik. Nah, dalam Traktatus Philosophy aims at the logical clarification of touch. Filsafat itu bertujuan untuk melakukan analisis logis terhadap pikiran. Dalam karyanya tersebut, dia melakukan linguistic turn atau belokan linguistik. Dia berbelok ke jalan bahasa yang mana sebelumnya filsafat kan berfokus menganalisis pikiran. Sedangkan pikiran itu berada di dalam kepala kita sebagai proses mental. Bisa juga ada di dalam bahasa. Pada filsafat sebelumnya, Immanuel Kant menganalisis struktur pikiran, sedangkan Wittgenstein berbelok dari jalan filsafat tersebut. Dia tidak melihat pikiran sebagai proses mental, karena jika demikian, kita tidak bisa menarik garis pembatas, karena pikiran itu seluas imajinasi. Semakin luas imajinasi, maka semakin luas pikirannya. Namun, jika pikiran itu dipahami sebagai ekspresi apa yang dipikirkan dalam bahasa, pikiran kita tentang realitas bisa diekspresikan dalam bentuk bahasa atau pernyataan, maka kita bisa melihat batasan pikiran. Keterbatasannya bisa dilihat dengan keterbatasan bahasa. In a proposition, a thought, an expression that can be perceived by the sense. Jadi itu tadi, kalau kita berpatokan pada pemikiran, maka kita tidak bisa menentukan batas kebenaran maupun kesalahannya. Namun jika misalnya kita, mengikatnya dengan bahasa, maka kita bisa mengukur keberhasilan, kebenaran, dan kekeliruan dalam filsafat itu. Nah, di dalam proposition itu menemukan ekspresinya yang dapat dipersepsi oleh indera ya. Jadi pikiran yang diucapkan dalam bentuk pernyataan atau ditulis juga bisa dipersepsi oleh indera. Jadi adapun pikiran itu tidak bisa diindera. Inilah yang membuat Wittgenstein kemudian berbelok ke filsafat bahasa. G.H. von Wright, salah satu sahabat Wittgenstein, menjelaskan bahwa fungsi teori gambar terletak pada kesesuaian antara unsur-unsur gambar dengan suatu dalam realitas. Artinya sesuatu kejadian itu bisa digambarkan. Ya, gambar di sini maksudnya bukan dalam hal seni rupa bahwa kita menggambar suatu sketsa dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini khusus dalam lingkup filsafat ya. Nah, hal inilah yang sangat ditekankan oleh Wittgenstein, sehingga kita dapat saja membalik arti kiasannya atau analoginya dengan mengatakan bahwa proposisi itu berfungsi sebagai sebuah gambar karena ada hubungan yang sesuai antara unsur-unsur gambar itu dengan dunia fakta. Proposisi itu adalah gambaran realitas. Jika saya memahami proposisi itu, berarti saya mengetahui bentuk-bentuk peristiwa atau keadaan faktual yang dihadirkan melalui proposisi tersebut. Dan saya dengan mudah dapat memahami proposisi itu tanpa perlu dijelaskan pengertian yang terkandung di dalamnya. Sebuah proposisi harus dapat menunjukkan pengertian tertentu tentang realitas. Sehingga seseorang yang dihadapkan pada proposisi seperti itu hanya perlu mengatakan ya atau tidak untuk menyetujui realitas yang dikandungnya. Nah, pengertian lain bahwa struktur yang ada dalam proposisi berkesesuaian dengan struktur realitas adalah seperti sesuainya peta atau gambar kota dengan kota itu sendiri. Kesesuaian antara penggunaan alat bahasa atau gramatikal dan makna yang dikandung objek realitas yang diperbincangkannya atau dalam hal ini semantik akan memudahkan siapapun dalam memahami sebuah ungkapan filsafat atau proposisi karena pengertian yang dinyatakan menggambarkan dengan jelas fakta yang dikandung realitas itu. Wittgenstein memiliki keyakinan ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dalam proposisi. Wittgenstein berpendapat, sesuatu yang memang dapat dikatakan haruslah diungkapkan secara jelas, sedang sesuatu yang tidak dapat dikatakan sebaiknya didiamkan saja. Disinilah Wittgenstein mengungkapkan batas filsafat menurutnya karena hal-hal ini bersifat mistis. Hal-hal itu adalah sebagai berikut. Pertama, subjek menurut Wittgenstein. Subjek tidak termasuk ke dalam lingkup dunia, melainkan hanya merupakan suatu batas dunia. Yang kedua, tentang kematian. Bagi Wittgenstein, kematian bukanlah merupakan suatu peristiwa kehidupan, sebab kematian itu bukanlah merupakan kehidupan yang dijalani.
dan yang ketiga adalah Allah. Menurut Wittgenstein, Allah tidak menyatakan dirinya dalam dunia. Ya, inilah pendapat Wittgenstein yang bisa kita terima, bisa juga tidak. Karya kedua dari Wittgenstein adalah Philosophical Investigation. Dalam karyanya yang kedua, ada perbedaan yang bisa dikatakan sebagai bentuk penolakan dari pemikiran yang tertuang dalam buku pertamanya. Penolakan itu terdapat dalam tiga hal berikut. Yang pertama, bahwa bahasa dipakai hanya untuk satu tujuan saja, yakni menetapkan state of affairs, keadaan fakta-fakta. Yang kedua, bahwa kalimat mendapat maknanya dengan satu cara saja, yakni menggambarkan satu kejadian fakta. Dan yang ketiga, bahwa setiap jenis bahasa dapat dirumuskan dalam bahasa logika yang sempurna, biarpun pada pandangan pertama barangkali sukar untuk dilihat. Nah, bagi Wittgenstein pada periode ini, kalimat akan mendapat maknanya dalam kerangka acuan language canons, yaitu pada banyaknya penggunaan kalimat dalam bahasa sehari-hari. Makna sebuah kata bergantung pada penggunanya dalam kalimat, ya. Sedang makna kalimat bergantung penggunaannya dalam bahasa. Jadi kita tidak monoton, ya. Seperti yang dikatakan tadi, tidak monoton dipakai hanya untuk satu tujuan saja. Tapi tergantung siapa pemakainya, siapa pemainnya ya kalau diibaratkan dengan games itu sendiri. Dengan kata lain, makna kata-kata sangat bergantung pada situasi, tempat, dan waktu. Hal ini karena kata-kata itu memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan pemakaiannya. Sebenarnya dengan language canons itu Wittgenstein hendak menunjukkan tentang kesalahan dan sekaligus kelemahan dari bahasa filsafat ya yang telah dipraktikkan oleh banyak filosof. Dengan demikian, filsafat pada Wittgenstein adalah berfungsi sebagai terapi ya. Tugas filsafat, kata Wittgenstein, sebaiknya tidak menerangkan apa-apa. Filsafat sekali-kali tidak boleh campur tangan dalam penggunaan bahasa intelektual. Ia hanya dapat melukiskan pemakaian itu. Filsafat juga tidak memberikan pendasaran kepada pemakaian bahasa itu. Tata permainan bahasa menurut Wittgenstein meliputi memberi perintah serta mematuhinya, menggambarkan suatu objek, menyesuaikan suatu objek melalui pemberian, menyusun dan menguji suatu hipotesa, menuduh hasil suatu percobaan dalam bentuk tabel dan diagram. Philosophical Investigation C23. Nah, setiap permainan bahasa memiliki aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mustahil dapat ditentukan aturan umum yang dapat merangkum berbagai bentuk permainan bahasa tersebut. Di sini terlihat penyangkalan Wittgenstein terhadap teorinya sendiri dalam periode pertama yang menganggap bahwa kata atau kalimat mendapat makna dengan satu cara saja. Ada dua aspek yang terkandung dalam analisis bahasa menurut Wittgenstein II, yaitu penyembuhan atau therapeutics dan cara berfilsafat yang sebaiknya ditempuh, yaitu aspek metodis. Aspek penyembuhan yang diajukan Wittgenstein II serupa dengan pemikirannya pada periode pertama, yaitu menghilangkan kekacauan dalam bahasa filsafat. Aspek metodis yang diperlihatkan Wittgenstein II antara lain bertitik tolak pada penggunaan bahasa sehari-hari dengan meneliti dan membedakan aturan-aturan dalam permainan bahasa. Menampakkan jalannya bahasa, analisa bahasa harus berfungsi sebagai metode netral dan tidak ikut latah memberikan penafsiran tentang realitas ya. Jadi demikianlah pemaparan singkat terkait dengan pemikiran Wittgenstein terhadap filsafat bahasa, bagaimana konsep-konsepnya dalam filsafat bahasa ya. Namun sekali lagi kami sebagai penulis menjelaskan bahwa apa yang kami tuangkan dalam PowerPoint ini atau dalam video ini tidak sedetail apa yang akan dijelaskan oleh teman kami yang lain karena memang ini akan dibahas lebih mendalam pada makalah yang khusus membahas tentang picture theory and language can.